Waduh, kita buka ya tentang Imam Mahdi ini. Ya, Nabi Muhammad itu mempunyai keturunan hanya dari Siti Fatimah. Sebab anak-anak beliau yang lain itu wafat semua sebelum punya keturunan ya. Maka dari jalur Sayyidah Fatimah, eh, kemudian Hasan Hussein, dan dari Sayyidina Ali kan. Nah, keturunanku dari jalur Fatimah. Bahkan dipertegas lagi dari jalur Husain, kalau nggak salah begitu tuh. Itu kan terang ya, tapi tetap aja itu kias. Maksudnya apa? Sangat dekat sebagai ilmu ruhani. Posisinya di jasmani yang menuju ruhani ini sangat dekat. Maknanya tuh aslinya begitu. Bukan benar-benar keturunan darah. Pertanyaannya tuh begini, pembandingnya ini. Kalau dari jalur darah, apakah ada pemutusnya? Memang tidak ada. Walaupun dia murtad misalkan, walaupun dia menentang ajaran Nabi sekalipun, itu darahnya tetap ada, darah keturunan Nabi gitu. Tapi apakah masih keluarga Nabi? Coba perhatikan ayat tentang Nabi Nuh ketika ingin menolong anaknya Kan'an kan. Itu merayu-rayu Nabi Nuh itu supaya Kan'an naik ke perahu karena banjir akan terus naik dan gak mungkin selamat. Nabi Nuh tahu itu, makanya berusaha keras mengajak Kan'an untuk ikut di bahteranya. Sampai turun ayat. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Allah yang bilang gitu pada Nabi Nuh. Nabi Nuh gak ada pilihan selain taat. Padahal darah daging Nabi Nuh ada nggak di Kanaan masih? Masih ada. Gitu. Tapi nggak bisa membuat itu disebut ahlika, keluargamu. Siapa yang bilang begitu? Allah sendiri. Innahu laisa min ahlik. Dia, si Kanaan itu, bukan keluargamu. Apakah ayat Quran itu berlaku buat Nabi Nuh, buat Kanaan aja? Apakah perkataan itu berlaku eh, di kondisi cerita Nabi Nuh dan Kanaan aja? Tidak. Quran itu untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. Bagaimana? Clear? Clear ya? Masa nggak clear? Kalau nggak clear, payah Anda. Mm-mm. Ini tentang hidayah juga Nabi Muhammad, bahkan ke pamannya sendiri yang sangat luar biasa membela perjuangan Nabi. Nabi dan para sahabat di Mekah mengalami embargo tuh selama 3 tahun. Sampai Nabi itu yang kisah populernya adalah mengikatkan batu kerikil di perutnya. Ketika lagi ngimamin sholat sampai bunyi keretak-keretak itu bunyi batu, para sahabat banyak yang nangis tuh karena lapar. Itu karena di embargo itu 3 tahun. Sampai makan daun, daun pun akhirnya habis.
Itu ada satu orang paman Nabi ikut itu, ikut lapar-lapar begitu. Padahal beliau petinggi Quraisy itu.